proses di lapangan, join fieldwork, jam terbang, bagaimana nemeni agent, bagaimana benakno kesalahane berdasarkan pengalaman. Jadi kalau leader mau melakukan mentoring berarti dia harus menjalani terlebih dahulu. Saya bisa nyuruh, bisa mengarahkan agent saya untuk Star Club kalau saya Star Club. Saya bisa mengarahkan agent saya untuk promosi kalau saya promosi. Itulah kenapa saya harus promosi cepat-cepat tahun kemarin. Itulah kenapa saya harus achieve production club tahun kemarin. Karena ada proses ini yang saya jalankan. Nih, termasuk prestasi. Lah kalau coaching bagaimana? Coaching ini podo monitoring yang saya lakukan dulu 2 minggu sekali. Apa itu? Berkenaan dengan planning, monitoring atas target dan realisasi yang tujuannya untuk mencapai goal. Oh, targetmu Januari ini berapa? Realisasinya berapa? Kesalahannya di mana tidak achieve? Untuk achieve-nya apa yang sudah dilakukan ternyata kelebihannya? Itu ada di sini prosesnya. Tapi jangan salah, proses coaching ini juga bisa membuat 50% peluang untuk agent kabur, hilang karena proses terlalu banyak coaching. Slide berikutnya ini adalah baru saya buat kesalahan yang sering terjadi pada saat coaching. Ini kesalahan saya, teman-teman. Kesalahan saya pada saat melakukan coaching ini. Saya hanya melakukan pada saat ada masalah. Oh, targetnya Januari 100 juta API, ternyata dia 30 juta API. Nah, terus saya melakukan coaching, kok iso gak capai? Padahal targetmu 100. Kok iso achieve cuma 30 juta API? Masalahnya di mana? Nah, ini saya melakukannya hanya pada saat ada masalah atau pada saat agent bermasalah. Dia terbiasa on track. Ternyata bulan berikutnya dia tidak on track, langsung dipanggil. Nah, hanya berfokus pada hasil. Ya apa, API-mu piro, terus apa yang sudah kamu lakukan, pokoknya API, terus gitu yang diomong, no. Ini maka akan membuat, ini termasuk kesalahan yang sering terjadi pada saat coaching. Tidak memiliki jadwal pasti, ini hati-hati. Ini berkaitan dengan yang nomor 1. Jadwal coaching atau monitoring itu harus pasti. Seminggu 2 kali. Minggu kedua, hari apa gitu itu harus ditentukan. Jadi artinya apa? Kalau ini tidak memiliki jadwal pasti, maka akan kesini imbasnya. Tanpa persiapan. Pada saat coaching kita harus tahu kondisi kesehatannya agent kita. Jadi oh dia ini bulan kemarin habis sakit sehingga dia capai sekian. Dia aktivitasnya begini. Nah ini kita harus dengan persiapan. Kemudian yang terakhir, ini yang sangat sering terjadi, over nasihat. Coaching itu satu arah istilahnya. Ini gandeng ya teman-teman, over nasihat sama satu arah. Leader ini koyo posisi ini lebih tinggi gitu. Padahal sebetulnya tidak. Jadi coaching yang sering salah melakukan coaching adalah kok niku sakjane kudu ngene lho. Kamu itu begini, kudu. Nah, ini adalah ternyata over nasihat. Sementara orang kalau dikorek kesalahannya, dia cenderung defend. Akhirnya dia tidak akan berubah. Akhirnya dia tidak akan bertumbuh. Karena apa? Karena kesalahan ini tadi. Dan satu arah dari kita. Namanya coaching ini harusnya 2 arah. Oh, lek ngene ternyata kamu sudah cukup tah 50 juta API sudah achieve ini, merasa cukup tah? Gitu. Kira-kira oh belum cukup. Kalau menurutmu belum merasa cukup, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Nah, itu ada hubungan timbal balik. Jadi satu sama lain dari leader sama agent ini harus sinergi. Gitu. Ini kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat coaching. Aku wis melakukan monitoring ini. Sudah tak lakukan. Ternyata hasilnya nggak maksimal. Ini mungkin karena ini adalah kesalahan-kesalahan saya tahun lalu. Ada beberapa hal yang saya lakukan salah. Kemudian parameter keberhasilannya. Oh, iki coaching sama monitoringku ini berhasil kalau kita bisa melihat dari 2 arah. Kuantitas aktivitas dan kualitas aktivitas. Kuantitas aktivitas untuk mendapatkan hasil yang optimal maka harus ada ukuran jumlah aktivitas yang optimal. Dia closingnya 200 juta MPA on track terus. Ternyata aktivitasnya banyak. Yo, ini sudah wajar. Karena apa? Kebanyakan adalah aktivitas yang banyak maka menghasilkan
hasilnya juga optimal. Kualitas aktivitas, ini kok kait kerungu sih Bu, aktivitas ada kualitasnya. Iya, ini untuk mengukur kualitas aktivitas ini harus dikuantifikasikan. Angel ya bahasa ya, harus diukur. Kualitas aktivitas ini begini, si A, agent A sama agent B, podo-podo, dia satu hari ketemu 10 orang, si B satu hari ketemu 10 orang. Ternyata si A ini 50 juta API, si B ini 30 juta API, kan berbeda. Dengan aktivitas yang sama ternyata hasilnya berbeda. Apa yang dilakukan? Oh ternyata si A ini ketemu 10 orang, 5 orang janji temu. Oh si B ini 10 orang ketemu, ternyata 4 yang jadi temu. Gitu. Artinya apa? Kualitasnya ada di mana kesalahannya? Berarti kesalahan pada saat membuat janji temu. Nah itu kita leader harus tahu. Jadi harus dikuantifikasikan. Kualitas aktivitas juga perlu dikuantifikasi dan merupakan ukuran dari kualitas pengetahuan dan keterampilan. Jadi harus diasah. Oh iki wis ketemune wong akeh, tapi gak ketemu terus, tapi gak closing. Nah ini salahnya di mana? Kita harus tahu. Nah, saya bisa kasih contoh seperti ini, rodok maraton ya. Aduh, dalam satu tim 30 menit, ya 30 menit. Dalam satu tim saya menggambarkannya itu seperti ini strateginya, ya. Perusahaan, nih sing senengane catur pasti tahu ya. Leader, ADS, star agent, existing agent sama productive agent. Ini harus kolaborasi. Harus memandang satu tim ini adalah satu bisnis yang sama. Maka anggota tim harus mengutamakan tindakan berdasarkan ini: transparansi, partnership, dan mutual benefit. Jujur, gak ono sing ditutup-tutupi. Partnership, gak ono leader, gak ada agent, hanya faktor struktural saja, dan saling menguntungkan. Mutual benefit. Nah, sehingga apa? Sehingga tujuannya adalah targetnya tercapai dan pertumbuhan. Hasil akhirnya yang dicapai dalam building tim tujuannya adalah mencapai target yang sudah ditentukan dan pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Income-nya bertumbuh, karakternya bertumbuh. Dulunya sih nggak bisa mengerti orang lain, lebih mengerti. Dulunya nggak bisa handle orang lain, bisa handle. Nah ini adalah faktor pertumbuhan teman-teman. 30 menit saya sudah habis. Great leader, ya. Great leader, ini teman-teman, bukanlah orang yang bisa melakukan hal besar sendirian. Bukan. Great leader adalah orang yang bisa membuat orang lain melakukan hal yang besar. Dan itu adalah kita, teman-teman. Sekian sharing dari saya. Mudah-mudahan sekilas tapi bermanfaat. Saya kembalikan lagi kepada Oke, terima kasih Bu Susanti. Kita beri aplaus dong untuk Ibu Susanti. Bu, boleh duduk sebentar ya, boleh. Tadi gimana? Bagus atau bagus banget? Bagus banget. Bagus banget ya. Oke, saya mau kasih kesempatan 3 orang penanya pertama. Ya. Faras pakai ini, saya tak di bawah. Oke, silakan Bu Faras. Penanya pertama, ya. Ada yang mau tanya? Silakan acungkan tangan. 1, 2, 3. Perkenalkan, nama saya Robi dari Unity Malang. Selamat sore Bu Santi. Pagi. Maaf. Bu Santi, dari pemaparan tadi, saya tuh pengen nanya nih, dari sekian tim Bu Santi ya, bisa melahirkan 6 AAD tahun kemarin, terus AAD nanti tahun ini ada 2 lagi ya, jadi 8 ya. Itu monitoringnya gimana Bu? Membagi waktunya maksud saya dalam keseharian Bu Santi gimana? Terus mungkin dalam menghadapi rekrutan kita itu kan bermacam-macam karakter nih, itu gimana Bu tips-tipsnya gitu? Terima kasih. Langsung dijawab kayak ini? Boleh langsung ya. Terima kasih Bu Robi. Ya, Robi. Gini, saya tahun kemarin tuh 6 AAD yang saya naikkan. Itu bagaimana sih cara kerja saya ya gulung kuming, sungguhan. Artinya apa? Saya sama sekali tidak, saya omset tahun kemarin 2,5 M itu produksi pribadi.
produksi pribadinya hampir tidak ada. Jadi saya 18 juta EPI produksi pribadi, itu pun upgrade polis sendiri. Jadi pure tidak jualan ya, tidak selling produknya. Tapi saya full 1 tahun itu mengembangkan tim saya, mengembangkan bisnis. Akhirnya dari Januari itu sudah saya plan ke masing-masing anak-anak saya itu. Awalnya ini artinya begini, apakah dari Januari mereka 6 ready? Enggak. Jadi ada 3 orang yang sudah ready dari Januari, 3 orang lagi saya cari dan nemunya itu di bulan Juli 2018. Sehingga efektif dari Januari sampai Juni 2018 itu saya handle 3 orang dan beberapa agent star. Saya mulai merasa bahwa itu adalah satu kegulung kumingan saya itu di bulan Agustus September ya. Jadi saya bagi waktu saya kan seminggu ada 7 ya. Seminggu ada 7 hari. Senin sama si A, B, C, D, E, F ya. Hari Minggu untuk saya sendiri atau luar kota. Nah, hari Senin misalnya saya sama si A ini, saya join field work si A ini dan seanak-anak ini. Jadi saya ngajari si A ini punya jadwal, jadi istilahnya saya lebih tepatnya disebut wanita bookingan lah Bu, gitu ya. Jadi Senin waktu saya di booking sama si A, si B, Selasanya si B, si C begitu. Nah si A ini saya maintain seandainya dia itu, saya memposisikan agent saya itu leader sebelum waktunya. Jadi saya anakmu mana? Gitu, jadi rekrutanmu mana? Jadi saya posisikan dia seakan-akan sudah leader. Jadi si A ini punya waktu sama saya ini Senin. Si B punya waktu sama saya ini apakah si A atau enggak? Si A dan anak-anaknya. Tapi saya bagi Senin ini si A contohnya leadernya nggak pakai saya. Ternyata cucunya atau anaknya itu boleh pakai saya. Pokoknya jadwalnya A. Senin itu si A. Ternyata Rebo waktunya si C ini nggak pakai saya. Yang dia yang butuh si E misalnya. Maka si E ini akan izin ke si C. Aku pakai Bu Santi ya, aku pakai Mama ya, waktunya hari ini full. Oh iya nggak apa-apa karena nggak pakai. Jadi dia yang pakai saya. Sehari itu saya bersama anak-anak si E yang pakai saya itu. Nah saya mentor, apa istilahnya ya saya coaching mereka. Saya itu masing-masing evaluasi sama saya itu 1 bulan sekali. Tapi di bulan-bulan terakhir itu 2 minggu sekali itu sudah saya monitoring ketat gitu. Jadi artinya kamu sudah berapa, kamu achieve berapa, kesalahannya di mana, capainya seperti apa, mana-mana saja yang kurang, itu saya perharinya itu sama mereka memang gitu. Nah terus itu saya lakukan sampai mereka achieve sampai Desember itu. Ya koyok setengah mati ya, tapi nggak mati beneran. Nah setengah mati saya sampai Desember itu karena saya bisa menghasilkan, istilahnya ngantarkan mereka ke posisi AAD itu 6 orang. Januari ini saya pure semester pertama untuk produksi pribadi saya, jadi saya nggak pegang tim. Nah dari semester kedua ke sini saya sudah ready sama tim yang insya Allah mudah-mudahan minta doanya 4 orang lagi bisa naik gitu ya. Wow. Gitu Bro. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain. Oke, Pak, di sebelah ujung kiri saya. Itu. Ya, terima kasih. Semangat pagi semuanya. Saya Kasmi Haji dari TZ1 Tuban. Jauh. Perjalanan jam 7 tadi. Terima kasih. Pertanyaan saya Bu Santi ya. Bisa cerita sedikit nggak masing-masing dari 6 AAD tersebut background-nya dari apa saja? Terus kemudian pada saat dari ke-6 beliaunya ini mau gabung dengan kita, gabung dengan Prudential, apa yang diiming-imingi Bu Sesanti sehingga mereka mau bergabung dengan kita? Gitu aja, terima kasih. Langsung gitu ya. Makasih ya Pak Haji. Backgroundnya apa sih 6 anak-anak saya tadi itu? Saya tidak menggunakan parameter ijazah lah istilahnya ya, atau link itu enggak. Itu mereka saya nyari core value tim saya. Saya tadi bilang pada saat saya mau memasukkan tim ini saya nggak asal-asalan. Artinya saya menyesuaikan dengan ukuran saya, bukan idealisnya, bukan. Oh, wong iki sing linknya banyak tak rekrut. Kalau saya tidak menguasai kan saya pasti tidak rekrut. Nah, kalau 6 anak-anak saya ini jangan dipikir mereka punya link yang luar biasa, enggak ya. 6 anak-anak saya ini ada yang online shop, ada yang guru,
ada yang Tupperware juga, ada yang 3 lagi ini dia penjual es. Jadi penjual es itu di depan SD punya gerobak, dia jual es. Artinya saya rekrut dia itu dengan parameter apa? Saya core value yang saya tanamkan adalah orang yang satu, orang yang bersemangat, yang kedua respect. Masalah attitude, integritas, apa segala macam itu nanti kenapa? Begitu saya kumpulkan dengan mereka yang positif maka akan tertular positif. Jadi saya punya agent saya yang jadi AAD itu bukan dari background yang secara linknya luar biasa atau pendidikan luar biasa, enggak. Mereka punya income yang minus. Katanya ada istilah the power of kepepet ya, itu yang memang saya pakai. Jadi ada yang anak saya itu gaji guru honorer, beliau itu punya gaji dari yayasan itu 385.000 per bulan. Tapi di Prudential itu bisa 17 juta per bulannya gitu. Itu. Nah, iming-iming opo yang saya lakukan gitu ya. Kok mereka mau? Pada saat kita ngomong tentang istilah kata iming-iming, otomatis mereka yang sudah punya dikasih lebih, atau mereka yang tidak punya dikasih sesuatu, ada iming-imingnya begitu kan. Tapi saya tidak memberikan hal itu ke mereka. Enggak tak tunjuk oh iki loh komisi saya sekian, enggak. Saya tidak mengukur dari kacamata saya. Jadi saya tanya ke beliau itu yang saya rekrut, apa sih kebutuhanmu itu? Jadi kebutuhanmu tuh sampai berapa sih nominalnya? Istilahnya saya memang menguangkan. Nominalnya tuh berapa sih kebutuhanmu dalam 1 bulan? Bisa nggak kamu penuhi dengan kamu kerja selama ini itu sudah tercukupi apa enggak? Ini cobaan di Prudential itu punya bisnis yang seperti ini, tapi bukan bisnis yang mudah. Saya bilang gitu. Dari awal saya enggak ngomong, oh Prudential ini bisnisnya fleksibel, bisa diatur waktu, terus tanpa modal. Saya enggak ngomong gitu. Saya ngomongnya fleksibel waktu iya kalau sudah AD. Oh enggak ada modal, memang enggak ada modal besar, tapi modal yang harus lebih utama adalah modal kemauan, datang training, ikut sistem, itu yang enggak bisa dibeli sama uang. Meskipun uang sudah banyak, kalau dia nggak mau sistem, nggak mau hadir, ada training, itu bukan kategori mereka yang mau bertumbuh. Jadi saya bilang ke mereka, kalau yang di Prudential ini bukan istilahnya bisnis yang mudah, ini bisnis yang sangat sulit sekali, hanya orang-orang tertentu yang bisa menjalankan. Yang gagal di Prudential banyak, tapi yang berhasil di Prudential jauh lebih banyak. Untuk melihat orang yang berhasil di Prudential, kalian harus berhasil dulu, gitu saya ngomongnya. Gitu. Luar biasa sekali ya Bu ya sharingnya hari ini. Oke, Bu Faras, kita undang Bu Anggun sama Bu kami Doti ya. undang Bu Anggun dan juga Bu Doti Untuk Iswandari. panggung.